Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Syafri. Ini saya ingin menyampaikan paper atau seperti makalah yang kami buat bersama teman saya yaitu Reza Muhammad Reza Alfiansyata. Di sini kami membuat paper tentang kasus lembaga pembiayaan Indonesia atau LPI. Jadi LPI ini sebuah badan usaha milik negara yang memiliki peran sangat penting. Jadi dia tuh mendukung pembiayaan ekspor Indonesia. Jadi LPI ini berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan berbagai jenis layanan. Jenis layanan yang terdiri dari LPI itu ada dua, yaitu layanan keuangan dan non keuangan. Nah, LPI ini bertujuan untuk para eksportir di Indonesia. Jadi tujuan utama LPI ini meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Bagaimana caranya itu dengan memberikan berbagai dukungan kepada para eksportir, seperti yang pertama itu pembiayaan ekspor. Jadi LPI ini menyediakan berbagai jenis pembiayaan seperti kredit ekspor, garansi ekspor, dan asuransi ekspor. Itu untuk membantu para eksportir membiayai produksi, pemasaran, dan pengiriman barang. Yang kedua itu ada pengembangan kapasitas. Jadi LPI ini melalui berbagai program membantu meningkatkan kapasitas para eksportir dalam keuangan, pemasaran, dan akses pasar. Yang ketiga adalah informasi pasar. Jadi LPI ini menyediakan berbagai informasi tentang pembiayaan ekspor Indonesia kepada para eksportir. Jadi sehingga mereka dapat mengidentifikasi peluang pasar yang diberikan dan juga mendapat informasi yang potensial tentang peluang pasar. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada promosi ekspor. Jadi LPI ini mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia di berbagai negara untuk tujuan ekspor. Nah, jadi presentasi kali ini membahas kasus yang terjadi di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jadi kami menganalisis sejarah peran dan fungsi LPI serta implikasi yang terjadi, dampaknya terhadap pembiayaan ekspor, dan rekomendasi untuk memperkuat LPI di masa depan atau rekomendasi untuk lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ke depannya. Next. Nah, jadi di sini ada sejarah. Ada yang bisa membahas tujuan tentang LPI. Pada 1999, itu LPI didirikan sebagai Badan Kredit Ekspor Indonesia atau BKEI dengan tujuan untuk mendukung pengembangan industri ekspor dan mendorong pertumbuhan Indonesia. Nah, selanjutnya pada 1972 itu BKEI itu berubah menjadi LPI yang bisa kita sebut sekarang. Dan memperoleh layanannya kredit ekspor, investasi, dan pembiayaan ekspor. Lalu pada 2009, LPI mengalami transformasi jadi lembaga pembiayaan ekspor yang lebih modern dan profesional, dengan fokus pada penguatan peran dalam mendukung ekspor nasional. Nah, manfaat LPI itu bagi eksportir apa sih? Jadi yang pertama itu meningkatkan daya saing. Dengan dukungan dari LPI, para eksportir itu dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Jadi eksportir Indonesia itu dapat bersaing dengan pasar-pasar global. Yang kedua itu mengelola risiko. Jadi berbagai produk asuransi dan garansi yang ditawarkan para dari LPI itu dapat membantu para eksportir dalam mengelola risiko bisnis yang terkait dengan kegiatan ekspor. Yang ketiga itu memperluas pasar. Jadi dengan LPI ini, para eksportir itu dapat dukungan informasi pasar dan promosi. Para eksportir dapat pasar dan saya juga. Ayo next. Saya juga. Berebutan. Siapa? Bukan saya yang
Next dah. Aja. Kalau ketemu. Next. Kaprak mau ntar mah. Selanjutnya sini ada peran dan fungsi LPI dalam mendukung ekspor Indonesia. Di sini yang pertama, memberikan pembiayaan ekspor. Jadi LPI ini menyediakan beberapa skema pembiayaan ekspor seperti kredit ekspor, pembiayaan ekspor dan asuransi kredit ekspor. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan ada modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua ada mendorong diversifikasi ekspor. Jadi LPI ini mendukung diversifikasi ekspor dengan memfasilitasi pengembangan sektor non-migas seperti industri manufaktur dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekspor. Seperti yang saya bilang tadi, jadi LPI ini meningkatkan daya saing para eksportir dari Indonesia ke pasar-pasar global sehingga mereka dapat meningkatkan produk dan layanan. Next. Nah, di sini ada produk dan layanan LPI. Jadi ada empat. Yang pertama itu ada pembiayaan ekspor. Pembiayaan ekspor itu terdiri dari kredit ekspor, pembiayaan ekspor, dan asuransi kredit ekspor untuk membantu perusahaan ekspor mendapat akses modal dan mengurangi risiko keuangan. Yang kedua itu ada asuransi ekspor. Jadi asuransi kredit ekspor ini melindungi perusahaan ekspor dari risiko gagal bayar oleh pembeli di luar negeri. Asuransi ini memberikan rasa aman dan stabilitas bagi perusahaan. Yang ketiga, dukungan teknis dan pengembangan. Jadi dukungan ini memberikan pelatihan konsultasi dan pendampingan untuk membantu desain ekspor atau para eksportir meningkatkan kualitas produk mereka, serta memberi strategi pemasaran ke pasar internasional. Jadi dukungan teknis ini seperti support bagi para eksportir sehingga dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan memberikan akses para eksportir ke pasar internasional dan global. Terakhir, pengembangan pasar ekspor. Jadi program promosi ekspor studi pasar dan jaringan informasi itu dapat membantu perusahaan ekspor atau para eksportir menemukan pasar baru di pasar. Next. Next.
Nah, di sini terdapat kinerja keuangan dari perusahaan ekspor di Indonesia. Jadi kinerja keuangan LPI ini pada tahun 2020 pada tahun 2020 total aset dari LPI ini senilai 100 miliar. Lalu pendapatan itu sebesar 10 miliar dan lalu bersih itu sebesar 5 miliar. Nah, dari kronologi kasus itu, kronologi kasus LPI kecurangan itu dilakukan LPI jadi dalam PKP 2013 sampai 2019 LPI ini mencatat kerugian keuangan akibat tingginya kredit macet atau non performing loan atau NPL. Jadi penyimpangan ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada 27 perusahaan yang tidak memenuhi syarat termasuk grup wallet dan grup Johan Darsono. Jadi total nilai pembiayaan kepada kelompok-kelompok ini mencapai lebih dari 2,7 triliun dengan sebagian besar proyek tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, LPI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun pada 2019. Penyebab utamanya itu, yang pertama, kegagalan tata kelola dari pemberian pembiayaan tanpa memenuhi prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, pelanggaran internal, yaitu keputusan pembiayaan diambil tanpa kajian risiko dan survei lapangan yang memadai. Yang ketiga, kolusi, jadi dugaan adanya kerjasama ilegal antara pejabat LPI dengan perusahaan pembiayaan. Kronologi kasusnya, pada tahun 2013 sampai 2019, LPI ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang layak. Lalu grup wallet terdiri dari beberapa perusahaan seperti PT Mulia Wallet Indonesia memperoleh pembiayaan hingga 470 miliar. Grup Johan Darsono yang melibatkan 12 perusahaan menerima pembiayaan dari lebih dari 2,1 triliun. Pada tahun 2015, laporan keuangan menunjukkan kerugian besar akibat meningkatnya kredit macet. Lalu yang kedua, kredit bermasalah mencapai kolektibilitas sebesar 5 berdasarkan laporan risiko pembiayaan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022, Kejaksaan Agung melakukan investigasi dan menetapkan 5 tersangka utama, termasuk pejabat internal LPI dan pengusaha penerima pembiayaan. Pada tahun 2024 terjadi kasus lagi yang melibatkan LPI. Jadi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan korupsi pertama kali mencuat ke publik atau ke masyarakat pada Mei penyidikan pada Maret 2024. Jadi kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari LPI semuanya patut dipidana memenuhi kriteria harus. Terus kita menetapkan yang tersangka dan terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Yang pertama, jadi para tersangka termasuk direktur dan pengusaha Johan Darsono yang dakwaan kerugian negara. Lalu untuk menuntut sebagian kerugian negara. Informasi LPI Juni. Yang kedua, reformasi LPI. Jadi LPI merupakan internal termasuk
memperketat prosedur pemberian informasi sistem risiko, baik juga kasus serupa. Ketiga, pemulihan dan pemulihan. Yang ketiga, lanjut jelaskan teman saya itu mereka Mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi, gambar tersebut menjelaskan produk dan layanan LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang bertujuan mendukung pelaku usaha ekspor dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas mereka di pasar internasional. Berikut penjelasan setiap layanan yang ditawarkan. Yang pertama, ada regulasi yang kompleks. Itu perubahan regulasi di bidang pembiayaan ekspor yang sering terjadi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menjalankan operasional LPI. Dan yang ketiga, ada yang kedua ada volatilitas pasar global, fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan kebijakan perdagangan internasional dan ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap kinerja LPI. Dan yang ketiga ada kompetisi yang ketat, persaingan ketat dari lembaga pembiayaan ekspor lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dapat membuat LPI menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini LPI memungkinkan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang dapat menghambat upaya mereka untuk mencapai tujuan strategis dan melayani kebutuhan klien secara optimal. Next slide. Nah, di sini ada kasus-kasus yang terjadi di LPEI. Nah, di sini gambar yang terjadi di lembaga pembiayaan ekspor berikut adalah rincian kasus yang pernah terjadi. Yang pertama ada kasus korupsi, terjadi beberapa korupsi di LPI melibatkan penyalahgunaan dana dan penggelapan aset. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang, ada oknum pejabat LPI yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian pembiayaan ekspor. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan merugikan perusahaan ekspor. Yang ketiga, ada kegagalan manajemen risiko. LPI mengalami beberapa kasus kegagalan dalam manajemen risiko. Akibatnya lembaga mengalami kerugian keuangan dan reputasinya tercoreng.
Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun LPI bertujuan mendukung kegiatan ekspor dan tentang internal berupa tidak etis, pelanggaran wewenang dan kurangnya pengelolaan risiko yang baik. Slide. Nah, di sini ada investigasi dan penyidikan terhadap kasus LPI. Yang pertama ada audit internal. LPI melakukan audit internal untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua ada penegakan hukum. Penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga ada evaluasi dan rekomendasi. Itu pemeriksaan eksternal seperti BPK dan OJK memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kedua kelola di LPEI. Yang keempat ada perlindungan pelaku usaha. LPI memberikan perlindungan kepada pelaku usaha terdampak melalui bantuan akses dan pemulihan usaha. Next slide. Dan ada dampak kasus LPI terhadap industri pembiayaan ekspor. Nah, di sini ketidakpercayaan terhadap LPI, kasus ini menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap LPI sehingga berdampak pada penggunaan layanan mereka. Kesulitan yang kedua ada kesulitan akses, menurunnya kepercayaan menyebabkan kesulitan akses pembiayaan bagi perusahaan ekspor. Yang ketiga ada penurunan daya saing ekspor. Kesulitan pembiayaan mempengaruhi daya saing perusahaan ekspor Indonesia di pasar global. Yang keempat ada kerugian bagi negara. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian finansial besar dan penurunan kinerja ekonomi nasional. Ya, bisa dilihat ada banyak sekali dampak kasus PPEI terhadap industri pembiayaan ekspor. Di sini ada pembelajaran dan rekomendasi untuk memperkuat LPEI, yaitu penguatan tata kelola, peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Yang kedua ada peningkatan manajemen risiko. Sistem manajemen risiko lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi SDM, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan stakeholder atau kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pembiayaan ekspor.
Dari gambar ini, memberikan gambaran-gambaran komprehensif tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kasus dan meningkatkan kinerja LPI di masa depan. Sekian PPT dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau satu atau dua kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Next. Nah, di sini terdapat kinerja keuangan dari perusahaan ekspor di Indonesia. Jadi kinerja keuangan LPI ini pada tahun 2020 pada tahun 2020 total aset dari LPI ini senilai 100 miliar. Lalu pendapatan itu sebesar 10 miliar dan laba bersih itu sebesar 5 miliar. Nah, dari kronologi kasus itu, kronologi kasus LPI kecurangan itu dilakukan LPI jadi dalam PKP 2013 sampai 2019 LPI itu mencatat kerugian keuangan akibat tingginya kredit macet atau non performing loan atau NPL. Jadi penyimpangan ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada 27 perusahaan yang tidak memenuhi syarat termasuk grup wallet dan grup Johan Darsono. Jadi total nilai pembiayaan kepada kelompok-kelompok ini mencapai lebih dari 2,7 triliun dengan sebagian besar proyek tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, LPI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun pada 2019. Penyebab utamanya itu, yang pertama, kegagalan tata kelola dari pemberian pembiayaan tanpa memenuhi prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, pelanggaran internal, yaitu keputusan pembiayaan diambil tanpa kajian risiko dan survei lapangan yang memadai. Yang ketiga, kolusi, jadi dugaan adanya kerjasama ilegal antara pejabat LPI dengan perusahaan pembiayaan. Kronologi kasusnya, pada tahun 2013 sampai 2019, LPI ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang layak. Lalu grup wallet terdiri dari beberapa perusahaan seperti PT Mulia Wallet Indonesia memperoleh pembiayaan hingga 570 miliar. Grup Johan Darsono yang melibatkan 12 perusahaan menerima pembiayaan dari
lebih dari 2,1 triliun. Pada tahun 2015, laporan keuangan menunjukkan kerugian besar akibat meningkatnya kredit macet. Lalu yang kedua, kredit bermasalah mencapai kolektibilitas sebesar 5 berdasarkan laporan risiko pembiayaan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022, Kejaksaan Agung melakukan investigasi dan menetapkan 5 tersangka utama, termasuk pejabat internal FPI dan pengusaha penerima pembiayaan. Pada tahun 2024, terjadi kasus lagi yang melibatkan FPI. Jadi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan korupsi pertama kali mencuat publik atau ke masyarakat pada Mei dilakukan penyidikan pada Maret 2024. Jadi kasus pemberian pembiayaan dari LPI semuanya patut dipidana memenuhi kriteria harus kita menetapkan yang tersangka dan terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Yang pertama, jadi para tersangka termasuk direktur dan pengusaha Johan Darsono yang dakwaan kerugian negara. Lalu untuk menuntut sebagian kerugian negara. Informasi LPI 20 Juni. Yang kedua, reformasi LPI. Jadi LPI merupakan internal termasuk memperketat prosedur pemberian lembaga sistem risiko baik juga kasus serupa. Ketiga, pemulihan dan kepolisian. Yang ketiga, lanjut jelaskan teman saya itu mereka Mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi, gambar tersebut menjelaskan produk dan layanan LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang bertujuan mendukung pelaku usaha ekspor dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas mereka di pasar internasional. Berikut penjelasan setiap layanan yang ditawarkan. Yang pertama,
Ada regulasi yang kompleks, itu perubahan regulasi di bidang pembiayaan ekspor dan yang sering terjadi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menjalankan operasional EPI. Dan yang ketiga ada yang kedua ada volatilitas pasar global, fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan kebijakan perdagangan internasional dan ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap kinerja EPI. Dan yang ketiga ada kompetisi yang ketat, persaingan ketat dari lembaga pembiayaan ekspor lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dapat membuat LPI menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini LPI memungkinkan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang dapat menghambat upaya mereka untuk mencapai tujuan strategis dan melayani kebutuhan klien secara optimal. Next slide. Nah, di sini ada kasus-kasus yang terjadi di LPEI. Nah, di sini gambar yang terjadi dari lembaga pembiayaan ekspor berikut adalah rincian kasus yang pernah terjadi. Yang pertama ada kasus korupsi, terjadi beberapa korupsi di LPI melibatkan penyalahgunaan dana dan penggelapan aset. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang. Ada oknum pejabat LPI yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian pembiayaan ekspor. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan merugikan perusahaan ekspor. Yang ketiga, ada kegagalan manajemen risiko. LPI mengalami beberapa kasus kegagalan dalam manajemen risiko. Akibatnya lembaga mengalami kerugian keuangan dan reputasinya tercoreng. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun LPI bertujuan mendukung kegiatan ekspor dan tentang internal berupa tidak etis, pelanggaran wewenang dan kurangnya pengelolaan risiko yang baik. Slide. Nah, di sini ada investigasi dan penyidikan terhadap kasus LPI. Yang pertama ada audit internal. LPI melakukan audit internal untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua ada penegakan hukum. Penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga ada evaluasi dan rekomendasi. Itu pemeriksaan eksternal seperti BPK dan OJK memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kedua kelola di LPEI. Yang keempat ada perlindungan pelaku usaha. LPI memberikan perlindungan kepada pelaku usaha terdampak melalui bantuan akses dan pemulihan usaha. Next slide. Dan ada dampak kasus LPI terhadap industri pembiayaan ekspor. Nah, di sini ketidakpercayaan terhadap LPI, kasus ini menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap LPI sehingga berdampak pada penggunaan layanan mereka. Kesulitan yang kedua ada kesulitan akses, menurunnya kepercayaan menyebabkan kesulitan akses pembiayaan bagi perusahaan ekspor. Yang ketiga ada penurunan daya saing ekspor. Kesulitan pembiayaan mempengaruhi daya saing perusahaan ekspor Indonesia di pasar global. Yang keempat ada kerugian bagi negara. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian finansial besar dan penurunan kinerja ekonomi nasional.
Ya, bisa dilihat ada banyak sekali dampak kasus PPEI terhadap industri pembiayaan ekspor. Di sini ada pembelajaran dan rekomendasi untuk memperkuat LPEI, yaitu penguatan tata kelola, peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Yang kedua ada peningkatan manajemen risiko. Sistem manajemen risiko lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi SDM, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan stakeholder atau kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pembiayaan ekspor. Dari gambar ini, memberikan gambaran-gambaran komprehensif tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kasus dan meningkatkan kinerja LPI di masa depan. Sekian PPT dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau satu atau dua kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Ngobrol masih. Oke, saya kecil. Kalau lupa. Next. Nah, di sini terdapat kinerja keuangan dari perusahaan ekspor di Indonesia. Jadi kinerja keuangan LPI ini pada tahun 2020
Pada tahun 2020, total aset dari LPI ini senilai 100 miliar. Lalu pendapatan itu sebesar 10 miliar dan lalu bersih itu sebesar 5 miliar. Nah, dari kronologi kasus itu, kronologi kasus LPI kecurangan itu dilakukan LPI jadi dalam PKP 2013 sampai 2019 LPI itu mencatat kerugian keuangan akibat tingginya kredit macet atau non performing loan atau NPL. Jadi penyimpangan ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada 27 perusahaan yang tidak memenuhi syarat termasuk grup wallet dan grup Johan Darsono. Jadi total nilai pembiayaan kepada kelompok-kelompok ini mencapai lebih dari 2,7 triliun dengan sebagian besar proyek tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, LPI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun pada 2019. Penyebab utamanya itu, yang pertama, kegagalan tata kelola dari pemberian pembiayaan tanpa memenuhi prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, pelanggaran internal, yaitu keputusan pembiayaan diambil tanpa kajian risiko dan survei lapangan yang memadai. Yang ketiga, kolusi, jadi dugaan adanya kerjasama ilegal antara pejabat LPI dengan perusahaan pembiayaan. Kronologi kasusnya, pada tahun 2013 sampai 2019, LPI ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang layak. Lalu grup wallet terdiri dari beberapa perusahaan seperti PT Mulia Wallet Indonesia memperoleh pembiayaan hingga 570 miliar. Grup Johan Darsono yang melibatkan 12 perusahaan menerima pembiayaan dari lebih dari 2,1 triliun. Pada tahun 2019, laporan keuangan menunjukkan kerugian besar akibat meningkatnya kredit macet. Lalu yang kedua, kredit bermasalah mencapai kolektibilitas sebesar 5 berdasarkan laporan risiko pembiayaan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022, Kejaksaan Agung melakukan investigasi dan menetapkan 5 tersangka utama, termasuk pejabat internal LPI dan pengusaha penerima pembiayaan. Pada tahun 2024 terjadi kasus lagi yang melibatkan LPI. Jadi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan korupsi pertama kali mencuat ke publik atau ke masyarakat pada Mei penyidikan pada Maret 2024. Jadi kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari LPI semuanya patut dipidana memenuhi kriteria harus kita menetapkan tiga tersangka dan terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Yang pertama, jadi para tersangka termasuk direktur dan pengusaha Johan Darsono yang dakwaan negara. Lalu untuk menuntut sebagian kerugian negara. Informasi LPI 20 Juni. Yang kedua, reformasi LPI. Jadi LPI merupakan internal termasuk memperketat prosedur pemberian lembaga sistem risiko baik juga kasus serupa. Ketiga, pemulihan dan kepolisian.
Untuk jelaskan teman saya itu mereka Mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi, gambar tersebut menjelaskan produk dan layanan LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang bertujuan mendukung pelaku usaha ekspor dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas mereka di pasar internasional. Berikut penjelasan setiap layanan yang ditawarkan. Yang pertama, ada regulasi yang kompleks. Itu perubahan regulasi di bidang pembiayaan ekspor dan yang sering terjadi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menjalankan operasional LPI. Dan yang ketiga, ada yang kedua ada volatilitas pasar global, fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan kebijakan perdagangan internasional dan ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap kinerja LPI. Dan yang ketiga ada kompetisi yang ketat, persaingan ketat dari lembaga pembiayaan ekspor lainnya baik di dalam maupun di luar negeri dapat membuat LPI menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini LPI memungkinkan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang dapat menghambat upaya mereka untuk mencapai tujuan strategis dan melayani kebutuhan klien secara optimal. Next slide. Nah, di sini ada kasus-kasus yang terjadi di LPEI. Nah, di sini gambar yang terjadi di lembaga pembiayaan ekspor berikut adalah rincian kasus yang pernah terjadi. Yang pertama ada kasus korupsi, terjadi beberapa korupsi di LPI melibatkan penyalahgunaan dana dan penggelapan aset. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang, ada oknum pejabat LPI yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian pembiayaan ekspor. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan merugikan perusahaan ekspor. Yang ketiga, ada kegagalan manajemen risiko. LPI mengalami beberapa kasus kegagalan dalam manajemen risiko. Akibatnya, lembaga mengalami kerugian keuangan dan reputasinya tercoreng. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun LPI bertujuan mendukung kegiatan ekspor dan tentang internal berupa tidak etis, pelanggaran wewenang, dan kurangnya pengelolaan risiko yang baik.
Slide. Nah, di sini ada investigasi dan penyidikan terhadap kasus LPI. Yang pertama ada audit internal. LPI melakukan audit internal untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua ada penegakan hukum. Penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga ada evaluasi dan rekomendasi. Itu pemeriksaan eksternal seperti BPK dan OJK memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kedua kelola di LPEI. Yang keempat ada perlindungan pelaku usaha. LPI memberikan perlindungan kepada pelaku usaha terdampak melalui bantuan akses dan pemulihan usaha. Next slide. Dan ada dampak kasus LPI terhadap industri pembiayaan ekspor. Nah, di sini ketidakpercayaan terhadap LPI, kasus ini menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap LPI sehingga berdampak pada penggunaan layanan mereka. Kesulitan yang kedua ada kesulitan akses, menurunnya kepercayaan menyebabkan kesulitan akses pembiayaan bagi perusahaan ekspor. Yang ketiga ada penurunan daya saing ekspor. Kesulitan pembiayaan mempengaruhi daya saing perusahaan ekspor Indonesia di pasar global. Yang keempat ada kerugian bagi negara. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian finansial besar dan penurunan kinerja ekonomi nasional. Ya, bisa dilihat ada banyak sekali dampak kasus PPEI terhadap industri pembiayaan ekspor. Di sini ada pembelajaran dan rekomendasi untuk memperkuat LPEI, yaitu penguatan tata kelola, peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Yang kedua ada peningkatan manajemen risiko. Sistem manajemen risiko lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengolah risiko. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi SDM, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan stakeholder atau kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pembiayaan ekspor. Dari gambar ini, memberikan gambaran-gambaran komprehensif tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kasus dan meningkatkan kinerja LPI di masa depan. Sekian PPT dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau satu atau dua kata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.